Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Saputra. Saya dari Prodi PVTMU Reguler 2A dengan nomor NPM 32191100080. Di sini saya akan membahas tentang teori pembelajaran dan belajar yang diampu oleh Bapak Bayu Arif Wibowo. Dan di sini saya akan membuat tugas dari beliau. Nah, di sini saya akan membahas ringkasan dari tugas beliau, yaitu mengenai 1. Hakikat belajar dan pembelajaran, 2. Teori belajar behaviorisme, ketiga teori belajar kognitivisme, keempat teori belajar konstruktivisme, kelima teori belajar humanistik, keenam faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Nah, saya akan mengulas atau membahas ringkasan dari satu persatu, yaitu nomor 1 terlebih dahulu, yaitu hakikat belajar hakikat belajar dan pembelajaran. Ya, dari hakikat belajar. Pada dasarnya belajar adalah masalah setiap orang. Dengan belajar maka pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, nilai, sikap, tingkah laku, dan semua perbuatan manusia akan terbentuk. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan seperti perubahan perilaku individu seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman baru. Nah, itu dari ringkasan dari teori hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme atau teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus dan respon mendudukkan orang yang belajar dengan individu, orang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain. Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau tindakan. Nah, itu dari ringkasan dari teori belajar behavioristik. Nah, sekarang akan dari teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan atau pengolahan. 4. Akan membahas teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini, merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman dari pengalaman. Nah, itu dari teori konstruktivisme. Nah, sekarang kita akan mengenai teori belajar humanistik. Humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Humanistik memiliki karakteristik, yaitu mementingkan manusia sebagai pribadi, mementingkan kebutuhan pribadi, mementingkan peranan kognitif dan efektif. Nah, itulah dari teori belajar humanistik. Nah, sekarang kita akan membahas faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Teori belajar faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK adalah dari seorang gurunya, yaitu apabila seorang guru atau stimulus memperlakukan seorang muridnya dengan baik, pasti akan menjadikan seorang siswa tersebut menjadi tidak bandel atau selalu manut terhadap gurunya. Karena siswa SMK itu terbiasanya itu agak susah untuk diberitahu atau dikasih tahu. Nah,
Karena itu seorang guru atau stimulus harus bisa mementingkan anak didiknya menjadi lebih baik. Apalagi di SMK. Di SMK itu lebih banyak yang akan lulus, akan menentukan langsung bekerja. Berbeda dengan anak SMA. Nah, dari itu seorang guru harus bisa mengajarkan anak didiknya harus bisa langsung bekerja dalam melakukan perbuatannya. Seperti halnya ketika melakukan perbuatan di dalam bengkel, karena di SMK itu ada yang namanya jurusan seperti jurusan bengkel atau TKR, DSM. Nah, itu. Nah, maka dari itu seorang guru harus bisa mementingkan anak didiknya selalu aktif dalam melakukan kegiatan hal-hal positif seperti bengkel tersebut. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang agak sulit dikatakan atau kesalahan-kesalahannya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.